Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Elfrida Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Fitri. Beliau adalah guru matematika di SMP Santa Maria Maumere. Baik, selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja, Bu. Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Fitri kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sedangkan tujuan dari percakapan praobservasi ini sendiri adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Nah, Ibu Fitri, dari obrolan kita kali ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Baik, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik ya Ibu, semoga saya dapat membantu Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, mampu menentukan besaran untung, rugi, dan impas dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mampu menentukan harga jual dan harga beli. Baik ya Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, berdasarkan sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Baik, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, dan juga asesmen formatif. Baik, sudah lengkap sekali ya Ibu perangkat pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Nah, berkaitan dengan hal itu, kira-kira apa ada kesulitan atau hambatan yang dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas? Baik, dalam satu kelas itu, kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang gampang menanggapi materi pembelajaran, dan juga ada siswa yang sulit menanggapi materi pembelajaran. Terkait dengan itu Ibu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Baik, saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam. Berarti Ibu Fitri sudah sangat matang mempersiapkan media pembelajaran ya Bu, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Bagus sekali Ibu, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Dari persiapan Ibu, kira-kira apakah masih ada yang kurang? Baik, media yang saya buat masih dalam proses, Bu. Oke, untuk menyelesaikan media ini, mungkin Ibu butuh bantuan dari siapa saja, Bu? Saya meminta bantuan kepada rekan guru. Apakah Ibu Ida bisa membantu saya? Semoga saya bisa membantu Ibu. Terima kasih ya, Bu. Nah, Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baik ya Bu, dari penjelasan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan dengan mengembangkan kompetensi ini?
Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap yang tentunya berpihak kepada murid seperti modul ajar yang memuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Bagus sekali Ibu. Semoga saya dapat membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Ibu? Kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu depan jam ke-6 sampai 7 di kelas 7. Oke, baik Ibu. Nanti hari Rabu depan di kelas 7 pada jam ke-6-7 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Setelah itu, setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Rabu depan nanti ya Bu. Baik Bu. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahapan pra-observasi bersama Ibu Fitri. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Arman, Nona Cika, Grace, Christine, Inci, Once, Franciscus Wau, Anissa Jene, Egenian Dau, Grace Emanuela, Indri, Wile, Golikoto. Sebelumnya saya mau bertanya, minggu lalu itu atau pertemuan sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas. Sudah atau belum? Sudah. Kira-kira kita punya kesepakatan kelas itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Kesepakatan apa yang sudah kita buat? Masih ingat atau tidak? Masih Apa saja kesepakatannya? Yang pertama apa? mendengar setiap penjelasan yang diberikan guru, Ya. Apa lagi? saling menghargai dan menghormati, Ya. Terus? saling bekerja sama, Ya. Apa lagi? disiplin, Terus? semangat belajar, mengucapkan membaca dan mengamalkan kata tolong. Baik. Jadi itu adalah kesepakatan yang artinya bahwa kita sudah sepakat bersama ya. Jadi harus dijalani, kita punya kesepakatan ya. Berikut materi kita hari ini yaitu tentang aritmatika sosial. Kita belajar tentang untung, rugi, dan impas. Pernah dengar kata untung? Pernah? Rugi? Nah, baik. Ternyata kalian sudah mendengar kata untung, kata rugi, dan kata impas. Impas itu artinya bahwa dia tidak untung juga tidak, rugi juga tidak. Seperti itu. Baik. Karena kalian sudah tahu atau mendengar kata untung, rugi, dan impas, saya punya pertanyaan. Pertanyaan ini namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menentukan untung, rugi, atau impas? Atau kata lainnya seperti ini. Saat mana kita menyatakan bahwa kita mengalami keuntungan? Saat mana kita menyatakan bahwa kita mengalami kerugian? Atau saat mana kita mengalami impas? Impas yang artinya tidak untung dan juga tidak apa? Rugi. Ayo, siapa? Siapa bisa menentukan untung? Dia mengalami untung jika apa? Jika harga beli besar dari harga Ya, seseorang mengalami keuntungan jika
sudah paham bagaimana cara menentukan. Nanti sebentar Ibu akan menjelaskan kira-kira apa rumusnya untuk menghitung untung, rugi, dan apa? Imbas. Baik. Sebelum kita bentuk kelompok, Ibu mau tanya dulu. Ini untuk menentukan gaya belajar kita di dalam kelas. Gaya belajar kita dalam kelas. Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam ruangan kelas ini yang suka menggambar? Angkat tangan. Yang suka menggambar, angkat tangan. Itu kok suka apa itu? Semangat itu di dalam kelas. Ayo, itu suka apa? Menggambar. Ya, yang suka mendengar. Sudah? Yang suka mendengar? Sudah? Angkat tangannya yang tinggi ya. Ya. Habis itu yang suka bermain. Siapa yang suka bermain? Pasti semua orang suka bermain ya? Iya. Oke. Jadi sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini tentang untung, rugi, harga jual, harga beli. Sekarang kalau bisa kita bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing tadi. Ada yang suka bermain, ada yang suka menggambar, dan ada yang suka mendengar. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Duduk menurut kelompok atau gaya belajar yang tadi sudah angkat tangan tadi. Yang Ibu bilang siapa yang suka menggambar, siapa yang suka bermain, yang mendengar. Silakan duduk kelompok masing-masing. Mulai bertugas dari tempat duduk masing-masing. Dan perhatikan di layar, Ibu akan menjelaskan cara menentukan untung, rugi, dan juga imbas. Jadi ada rumusnya. Dan bagaimana cara menentukan harga jual dan juga harga apa? Harga beli. Jadi semua perhatikan di depan. Sebelum kalian kerjakan tugasnya, di sini perhatikan dulu penjelasan Ibu. Sudah siap toh? Ya, oke, baik. Mengalami rugi atau mengalami kerugian. Jadi R sama dengan harga beli, HB tadi harga beli dikurangi dengan harga apa? Harga jual. Jadi itu rumus untuk menghitung untung dan juga apa? Rugi. Sudah ada, saya punya soal yang harus kalian kerja. Jadi soal yang Ibu kasih ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Gaya belajar masing-masing. Jadi karena kalian duduk berkelompoknya sesuai dengan gaya masing-masing, berarti Ibu sudah bisa bagi dia punya soalnya. Jadi yang menggambar tadi kita namakan dengan gaya belajar visual. Yang gambar-gambar tadi, sedangkan yang mendengarkan kita namakan dengan gaya belajar auditory, sedangkan yang melakukan praktek atau bermain tadi yang kita kenal dengan gaya belajar kinestetik. Jadi di sini Ibu bagi soalnya.
Rp150.000. Setelah diperbaiki dengan biaya Rp150.000, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga Rp800.000. Berapa keuntungan yang diperoleh Pak Anan? Diketahui Pak Anan membeli sepeda bekas dengan harga Rp550.000, lalu diperbaikinya dengan harga Rp150.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, itu presentasi dari kelompok dengan gaya belajar auditori. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang pemaparan mereka punya hasil kerja? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sekian hasil pemaparan kalian punya kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok dengan gaya belajar. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan gaya belajar kinestetik pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk membagi peran kami masing-masing. Diam-diam, kita perhatikan kita yang lain. Kami ingin membeli sepeda bekas. Yang ini harganya berapa? 1.500.000. Kami mengambil yang ini. Ini keren. Terima kasih. Kami ingin memperbaiki sepeda bekas kami di teman kami Renault. Kementerian Renault. Kami ingin memperbaiki sepeda bekas kami. Yang ini kalau harganya berapa? Kami ingin menjual sepeda kami. Ini harganya Rp800.000. Sepeda kami jual kepada teman kami Roni seharga Rp800.000. Pada pertama kami membawa uang kami seharga Rp550.000 untuk membeli sepeda bekas di Friend. Lalu kami memperbaiki sepeda bekas kami di Renault seharga Rp150.000. Setelah diperbaiki, kami menjual sepeda kami di Roni seharga Rp800.000. Jadi hasil yang kami dapatkan adalah Rp100.000. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah mendengar hasil diskusi kami dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada? Ada. Era? Baik. Kira-kira keuntungan yang didapat oleh Inci dengan Cika tadi berapa? 100.000. Baik. Karena tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Selamat pagi kepada Bapak, selamat pagi kepada Ibu guru dan teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Nomor 1.
besar dan pengeluaran. Keterangan. Ini adalah gambar pengeluaran dan yang ini adalah gambar pemasukan. Ini adalah gambar untung. Ini adalah gambar pemasukan dan ini adalah gambar pengeluaran. Dan ini adalah gambar rugi. Pemasukan adalah 1 juta dan pengeluarannya 1.200.000. Ini adalah gambar rugi. Rugi karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Impas. Ini adalah gambar pemasukan. Ini adalah gambar pengeluaran. Ini adalah gambar impas. Pemasukan 2.000.000 rupiah. Pengeluaran 2.000.000 rupiah. Impas adalah harga pemasukan sama besar dengan pengeluaran. Yang Dari tadi, Nona, kamu harus menunjukkan gambarnya itu. Kau harus kasih tahu kalau gambar yang pertama ini namanya pengeluaran. Gambar yang ini namanya pengeluaran. Itu dengan dia punya keterangan di bawah. Jadi tadi sepertinya kelompok ini menunjukkan ini adalah pengeluaran, ini adalah pemasukan. Sedangkan gambarnya ada di atas. Jadi sebaiknya supaya teman-teman jangan bingung, kau tunjuk gambar ini adalah pengeluaran. Gambarnya yang ada di atas, bukan yang di bawah ini. Ini presentasi menunjukkan bahwa kalian sudah paham apa itu untung dan apa itu rugi dan juga impas. Dari gaya belajar masing-masing tadi, seperti yang kelompok di sini dengan gayanya mereka mulai dengan jual beli. Jual beli. Seperti itu Jadi sekarang karena sudah paham tentang untung, rugi dan impas, sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan secara individu. Jadi tadi kita kerja secara kelompok, sekarang saya kasih soal yang harus kalian kerjakan secara individu. Silakan boleh berada di kelompok masing-masing. Boleh berada di kelompok masing-masing. Jadi soalnya saya akan kasih, silakan dicatat. Ini adalah soal individu individu artinya sendiri-sendiri kerjanya. Soalnya tidak banyak, cukup 1 nomor. Siap? Ya? Bagaimana? Silakan tulis. Jika membeli 1 pulpen, jika membeli 1 buah pulpen dengan harga 3.000. Jika membeli 1 pulpen dengan harga 3.000. Kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita harus mengisi dulu refleksi antara siswa dan juga guru. Jadi nanti saya kasih dia punya formatnya, setelah itu kalian mengisi ya. Setelah kalian isi, kalian boleh kumpul ke saya. Jadi yang kamu isi itu cuma yang untuk siswa punya Oke. Nanti sebentar baru saya bagi. Jual dan juga harga beli. Jadi ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah melaksanakan hasil mempresentasikan kalian punya hasil diskusi ya tadi di depan kelas Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan berikut, yaitu tentang presentasi untung dan juga rugi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Silakan kita berdiri, kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Eva Yulianti, calon guru
Penggerak Angkatan 9 SMP Santa Maria Maumere, Kabupaten Sika. Di sini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik dan Ibu Fitri sebagai guru yang sudah diobservasi. Puji syukur atas kesempatan untuk hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan diskusi pasca observasi dengan tujuan untuk merefleksikan kembali kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari pra-observasi sampai dengan observasi kelas hingga sekarang, kegiatan pasca observasi yang akan kita diskusikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Fitri terkait observasi kelas yang telah Ibu laksanakan? Baik, selamat pagi juga Ibu. Perasaan saya yang pertama pastinya senang, yang kedua juga mungkin saya merasa grogi karena ini merupakan kegiatan pertama kali bagi saya. Baik Ibu, Ibu merasa senang. Jadi tidak ada tekanan begitu dari saya sebagai supervisi. Pertanyaan yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Area pengembangan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas yaitu area pengembangan di pengetahuan juga area pengembangan di keterampilan. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala dalam mengkondisikan anak karena peserta didik masih kurang terima dengan pemilihan kelompok yang dilakukan. Padahal sudah banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan kelompok tersebut. Menginginkan anak berdasarkan minat belajarnya. Baik, yang berikut, apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik, menurut saya tidak ada rasa puas karena kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Berarti pembelajarannya berkelanjutan. Jadi pertanyaan berikut, kira-kira apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya, kita menunjukkan video pembelajaran. Ternyata di sanalah minat anak untuk belajar. Dengan video pembelajaran anak lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Video pembelajaran. Baik, pertanyaan yang berikut, kira-kira apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada siswa. Media pembelajarannya yang akan diperbaiki dan yang sesuai dengan minat belajar siswa yang lebih. Pertanyaan yang terakhir, apa rencana tindak lanjut untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran di kelas? Tindak lanjutnya yaitu yang pertama, memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal. Yang kedua, supaya kedepannya dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada murid. Ibu mau memperbaiki kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Ibu Fitri. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat.